apa sih yang membuat Bunda itu semakin kuat menjalani gitu? Padahal ujian Allah itu kan begitu berat ya, kalau misal kita rasakan gitu dari cerita Bunda gitu. Ya, pada awalnya mungkin akan terasa susah ya Mbak, sulit maksudnya dalam artian yang kita kembali lagi bener-bener nol gitu kan, bener-bener nol sama sekali, istilahnya susah lah gitu. Itu saya mencoba untuk yakin, bahwa bener-bener yakin dan hanya meminta, gak ada orang lain yang bisa dimintain pertolongan kecuali Allah. Nah sebelumnya juga ketika dulu sebelum berhijrah itu ada satu yang terus membuat saya tuh gini, oh namanya orang itu berarti gak bisa ya bergantung sama manusia gitu. Mungkin Allah tuh pengen nyentil ke situ. Jadi selama ini kamu punya masalah, kamu bergantungnya jangan sama manusia gitu. Iya. Bergantungnya tuh sama Allah gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi waktu itu oh iya ya, berarti betul kan, karena dosa-dosa saya Allah kasih masalah, kasih ujian, tapi maksudnya baik gitu. Maksudnya baik untuk diri saya juga gitu. Dan nggak mungkin kan Allah menzolimi kita tuh, nggak mungkin banget gitu. Jadi kita harus husnudon aja lah. Kita yakin, dengan kita yakin itu alhamdulillah banget. Semakin kita yakin, semakin kita percaya sama Allah. Mungkin bagi orang-orang yang belum percaya 100% itu rasanya iya kamu kan ngomong gampang, itu teori kan gampang gitu, tapi yang jalaninya bagaimana gitu. Tapi ketika kita percaya, kita berusaha untuk mendekat ke Allah gitu kan, itu tuh nggak disangka-sangka, kita nggak akan menyangka bahwa setelah kita lebih taat, kita bertakwa, kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita sami'na wa ta'na gitu kan, tanpa tapi loh, tanpa tapi. Itu tuh Allah kasih rezeki yang alhamdulillah tanpa kita sangka-sangka dari mana asalnya. Itu alhamdulillah banget. Bener-bener kadang tuh kalau dapat rezeki gitu tuh rasanya tuh pengen nangis banget. Maksudnya Allah begitu sayang banget gitu ya. Lewat ujian itu bisa mendekatkan Bunda itu lebih dekat lagi sama Allah gitu. Makanya Allah kasih Bunda gitu kan lewat rezeki itu gitu. Betul. Masya Allah. Dan nggak sekedar itu, Allah juga lebih mengenalkan, mungkin pengen saya lebih kenal Rasulnya gitu kan. Selama ini yang saya tahu Rasulullah itu kan cuma nabi terakhir, nabi ke-25 kan, kayak gitu aja sih. Tapi belum paham, belum pernah ngerti bagaimana perjuangan Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, untuk keselamatan umat. Itu tuh Masya Allah lah. Masya Allah. Pokoknya kalau bicara Allah sama Rasulnya tuh rasanya emang gitu ya di hati, kayak ya Allah, perjuangan kita di dunia ini tuh masih belum ada apa-apanya ketimbang perjuangan Rasul di sana gitu, yang memperjuangkan umat sebegitu tulusnya, sebegitu ya Allah, pengorbanannya luar biasa gitu ya. Sama sih Bun, ketika Rasulullah itu kan beliau berhijrah pun juga ketika Rasulullah meninggalkan Mekah gitu untuk menuju ke Madinah, itu kan juga banyak banget ya rintangan beliau, ujian beliau gitu kepada orang-orang kafir Quraisy gitu, yang menyiksa beliau, yang memfitnah juga beliau gitu kan. Jadi ini relate ya sama kehidupan kita sebenarnya ya Bun, yang memang kita pernah mengalami itu gitu. Memang jatuh bangunnya orang berhijrah seperti itu. Dan juga ini Bun, saya ingat banget kisahnya Bilal bin Rabah. Bunda tahu kan? Iya, tahu. Ya. Salah satu sahabat Rasul. Betul. Nah itu juga kan Bun ya, Bilal bin Rabah itu juga ketika dia sudah masuk Islam, itu saat ketahuan itu disiksa sama majikannya seperti itulah ya. Dan juga ada juga kisahnya dari istrinya Fir'aun, namanya Asia. Itu benar-benar ketika beliau sudah memeluk agama Islam, nah suaminya itu tahu, nah kemudian istrinya itu tangannya itu dipaku di pohon kurma gitu. Itu sangat-sangat ujian dari Allah tuh memang dirasakan sama orang-orang yang berhijrah gitu ya Bun. Rasanya tuh kayak gitu. Kemudian ini Bun,
Bunda kan hijrah itu kan pasti dibantu dengan seorang guru ya, atau mungkin teman-teman solihah gitu. Nah itu bisa diceritain juga gitu Bun, gimana Bunda sampai akhirnya bisa keluar dari ujian itu dan kuat di jalan ini gitu. Alhamdulillah semua itu karena Allah, Mbak. Dengan kita punya niat yang ikhlas, semua karena Allah, kita pengen mencari ridhonya Allah. Saya tuh kalau ngomong masalah Allah, kebaikannya Allah tuh rasanya tuh udah banyak dosa, Allahnya sayang banget gitu. Itu tuh Allah tuh kayak menuntun satu persatu. Contoh sebelumnya nih, saya udah bisa baca tulis Al-Quran, cuman nggak tahu kenapa saya tuh jadi lebih pengen memperbaiki tajwid gitu kan, bacaan Quran. Padahal itu tuh jauh dari rumah kan, waktu itu sempet bimbang. Terus nggak apa-apa lah, bismillah, mulailah ikut itu. Terus ikut kelasnya itu ya? Ikut kelasnya, terus satu-satu ketemulah sama ustazah. Tadinya kan hanya ikut kajian-kajian aja. Ustazah Diana Ar. Ustazah Diana Ar. Insya Allah. Tadinya hanya ikut kajian-kajian beliau kan, tapi kan jarang kan beliau ngisi-ngisi gitu. Ikut Sirah Nabawiyah itu, terus akhirnya jadi bisa mengenal lebih dekat gitu kan. Terus ya semua itu karena Allah lah. Allah kasih jalan, kasih petunjuk lewat situ. Akhirnya saya bisa ikut halakohnya, bisa ikut dakwah Islam, bisa ikut halakohnya, dibimbing oleh beliau, diajarkan tauhid, benar-benar mengenal tauhid itu seperti apa gitu kan, yang tadinya biasa-biasa aja. Ya alhamdulillah lah, semua alhamdulillah, saya syukuri banget. Dan bismillah, semoga saya bisa tetap istiqomah. Amin ya Allah. Itu doa setiap kita ya, setiap kita semua, semoga diistiqomahkan gitu dalam berhijrah gitu. Dan semoga buat teman-teman yang di luar sana, ketika ada masalah, introspeksi lah. Allah memberikan ujian, memberikan masalah itu pasti ada sebab gitu. Iya. Kita jangan, semisal nih kayak kita difitnah, kita jangan hanya memikirkan apa sih salahnya kok sampai dia tega gini gitu. Lebih ke introspeksi diri aja lah. Allah kasih semua itu pasti ada sebab. Mungkin kita banyak dosa, Allah pengen memperbaiki kita gitu. Kita introspeksi, banyak-banyak introspeksi lah gitu. Intinya banyak-banyak introspeksi. Kadang kan orang lebih suka melihat kesalahan orang lain, tapi nggak suka melihat kesalahan sendiri gitu. Kalau saya sih lebih kenapa ya, ada apa dengan diri saya. Alhamdulillahnya semua kan yang terjadi karena Allah. Alhamdulillahnya saya punya pemikiran seperti itu ya. Saya rasa Allah yang menuntun saya gitu. Jadi saya nggak ada rasa dendam, malah memaafkan gitu ya. Memaafkan banget. Malah kadang saya berdoa itu masa disebutin di sini. Iya. Maksudnya ya ampunilah, maksudnya kalau saya yang ada dosa, ya udah saya minta maaf ya Allah, ampuni saya ya Allah gitu. Kalau mereka semua ada hilaf ya ampunilah mereka ya Allah. Masya Allah, tetap didoain ya Bun ya. Berikan pintu hidayah mereka. Amin ya Allah. Semoga dibukakan hatinya gitu. Sampai sekarang masalah belum selesai pun saya juga nggak perlu lah, biar Allah aja yang ngatur lah gimana. Iya. Nggak usah saya perlu gimana sih sampai sekarang kok pengen tahu dulu tuh masalahnya apa gitu. Enggak, udahlah saya pasrahin aja sama Allah. Tugas saya sekarang berusaha beribadah lebih baik karena Allah udah sayang banget, berusaha untuk lebih taat, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintah gitu aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, benar kata Bunda, kalau memang hijrah itu memang ujiannya itu pasti ada gitu, dan semakin berat ujian yang ditujukan ke kita gitu, semakin dekat pula gitu pertolongan dari Allah gitu kan ya Bun ya. Dan dalam setiap ujian itu
pasti kita disuruh lah ya bersabar gitu, karena sabar itu sebagai penolong kita juga gitu. Dan hati kita lebih menjadi tenang dengan adanya sabar itu dalam menghadapi setiap ujian hijrah gitu kan. Insya Allah hijrahnya kita itu ya semoga ya berkah, amin gitu. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyimak bagaimana Bunda Diah yang merupakan salah satu anggota dakwah Islam Akhwat ini berhijrah gitu ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrahnya gitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menyelami diri kita dengan ilmu gitu, karena dengan ilmu itu juga insya Allah akan memperbaiki amal kita gitu, sehingga kita layak di hadapan Allah gitu. Kita hijrah karena Allah gitu kan ya. Dan kita juga pentingnya kita untuk mencari figur seorang guru gitu. Itu sangat penting juga jika kita mulai kehilangan arah, kemudian kita bertanya dengan guru-guru kita, insya Allah masalah kita juga akan mudah terselesaikan gitu kan. Dan juga jangan lupa teman-teman juga banyakin baca buku untuk memperbanyak thaqafah Islam gitu. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga teman-teman dapat mengambil ibrah dan manfaatnya. Dan untuk yang sedang berhijrah tetap semangat selalu, karena ujian itu pasti ada. Maka tetap hadapi ujian itu dengan rasa penuh syukur, sabar juga gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu pantau YouTube kita ya di Dakwah Islam TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian sebar sebanyak-banyaknya agar konten kita itu bermanfaat dan meluas di umat gitu ya. Ya teman-teman, jangan lupa selalu pantau YouTube-nya Dakwah Islam TV ya, karena di situ insya Allah ada konten-konten bermanfaat, ada podcast-podcast yang bermanfaat juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian sebar sebanyak-banyaknya agar dakwah kita itu meluas di masyarakat gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.